terpercaya. Wamen Transmigrasi resmikan Bendung Beringin Halmahera Utara. Semangat siswa baru di masa pengenalan sekolah. Oleh Romeni absen di FIFA Matchday September mendatang. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Informasi pertama di Kompas News Ambon, saudara. Warga transmigrasi di Toliwang, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kini menikmati manfaat bendungan yang dibangun di wilayah mereka. Keberadaan bendungan dinilai membantu meningkatkan hasil pertanian warga. Bendungan Beringin Agung di kawasan transmigrasi Toliwang, Halmahera Utara resmi beroperasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi meresmikan langsung infrastruktur pertanian ini. Bendungan ini mampu mengairi 142 hektar lahan pertanian milik warga transmigran. Warga menyambut baik kehadiran bendungan karena berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian mereka. Bendungan ini warga transmigrasi menanam padi itu setahun panen 1 kali, Pak, itu kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan, petani di sini gagal panen. Maka kita sebagai wakil masyarakat transmigrasi mengucapkan terima kasih dengan adanya bendungan ini. Semoga kedepannya warga transmigrasi bisa makmur petaninya karena ada air. Wakil Menteri Transmigrasi berharap peningkatan hasil pertanian ini bisa berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, khususnya swasembada beras. Insya Allah dengan adanya bendungan ini, air tersier tersedia sehingga para petani akan dapat meningkatkan produksinya kira-kira sekitar 7,5 atau 8 ton per hektar. Ini adalah tanggung jawab dari kami untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di kawasan transmigrasi Toliwang ini sebagian besar adalah masyarakat transmigran yang bertani. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur pertanian di kawasan transmigrasi agar daerah-daerah baru dapat berkembang secara mandiri dan produktif. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Utara, Maluku Utara. Menjaga stabilisasi harga dan transparansi perdagangan bahan pangan, pemerintah Kota Ambon melakukan sidak di Pasar Mardika. Sejumlah temuan menjadi perhatian, termasuk praktik penggunaan timbangan yang tidak sesuai standar. Pasar Mardika menjadi titik utama lokasi sidak bahan pangan yang dilakukan pemerintah Kota Ambon. Sidak yang dipimpin Wakil Wali Kota Ambon dan didampingi Forkopimda ini untuk memastikan bahan pangan mulai dari beras SPHP, minyak kita, gula pasir, bawang hingga cabai dijual dengan harga dan ukuran yang sesuai. Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah pedagang masih menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar, sehingga jumlah ukuran bahan pangan yang dijual tidak sesuai ukuran per kilonya. Sehingga Pemkot Ambon pun mengimbau seluruh pedagang untuk mengganti alat timbangan lama dengan timbangan digital yang lebih akurat dan sesuai standar. Setelah ini kami akan memastikan dari Dinas Deprindak untuk turun melakukan tera kepada semua ya pedagang yang melakukan penimbangan itu harus timbangannya dilakukan tera supaya kita memastikan bahwa ukuran itu sudah pas. Nah, terkait dengan harga-harga pasar yang tadi kita cek selaku Satgas Pangan, kita memantau juga harga-harga bawang merah, bawang putih, kentang, semuanya itu masih ada di batas yang wajar ataupun normal seperti itu. Dengan langkah ini diharapkan terciptanya pasar yang lebih adil dan transparan serta kepercayaan masyarakat terhadap pedagang tetap terjaga. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.
Informasi lainnya, Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maluku menggelar diskusi publik tantangan dan peluang pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Diskusi ini menciptakan ruang dialog antara akademisi dan aktivis untuk menjaga keseimbangan ekologi dan pembangunan. Tidak hanya membicarakan wacana politik belaka. Dalam upaya membangun kesadaran dan solusi nyata bagi lingkungan di Maluku, PDIP Maluku menggelar diskusi publik bertema pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peluang atau ancaman. Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari akademisi sejumlah kampus di Maluku hingga para aktivis lingkungan yang selama ini aktif memantau kondisi pesisir dan pulau kecil. Salah satu isu yang mengemuka adalah pengelolaan tambang di Pulau K yang dinilai membawa dampak serius terhadap lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat lokal. Di Provinsi Maluku ini hanya ada 40 besar, yaitu Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Yambena, dan Pulau Wetar. Selain itu, seluruhnya pulau-pulau kecil. Dan kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah kepada setiap masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pulau-pulau kecil ini juga harus adil. Kan undang-undang jelas. Jadi kita menggunakan undang-undang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Ekstraktif ini akan memperparah kondisi tersebut, di mana sumber-sumber penting dari kehidupan masyarakat pesisir ini akan dihancurkan oleh pertambangan, seperti sumber air, pangan, dan tidak hanya di darat, industri pertambangan juga akan menghancurkan ekosistem di laut karena dia saling terkait. Karena secara siklus ekosistem di laut membutuhkan darat sebagai suplai nutrisi dan seterusnya. Jadi jika pulau kecil ditambang, ini secara pelan-pelan akan menghancurkan akan menghancurkan kehidupan masyarakat pulau itu sendiri secara perlahan. Jadi dan itu sudah seluruhnya. Diskusi publik ini diharapkan mampu menjadi ruang advokasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada pelestarian alam tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Usai jeda, Saudara, kami kembali dengan informasi lain, diantaranya semangat siswa baru di masa pengenalan sekolah di Kota Ambon. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Memasuki tahun ajaran baru, siswa baru di SD Negeri 93 Ambon mengikuti masa pengenalan sekolah. Dengan penuh keceriaan, meski diguyur hujan, sekolah tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah secara meriah di dalam ruang kelas. SD Negeri 93 Ambon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 4 hari sejak 14 hingga 18 Juli. Berbeda dari tahun sebelumnya yang dilaksanakan di halaman, kali ini masa pengenalan berlangsung di dalam kelas karena hujan. Meski begitu, siswa baru tetap antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan. Suasana meriah tampak dari wajah-wajah ceria siswa yang diantar langsung oleh orang tua mereka. Tradisi penyambutan ini menjadi momen tahunan yang ditunggu-tunggu, terutama saat mereka berkenalan dengan para guru. Tahun ajaran ini, SD Negeri 93 menerima 84 siswa baru yang dibagi ke dalam 3 ruang pelajar. Pihak sekolah menjelaskan masih banyak pendaftar lain, namun pihak sekolah membatasi jumlah penerimaan sesuai kapasitas ruang pelajar dan aturan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Kita bisa melaksanakannya itu lebih meriah dari yang tahun kemarin karena kemarin itu kami melaksanakannya itu di luar kelas di halaman ya, karena orang tuanya itu memberikan siswanya mulai dari awal pintu depan untuk masuk. Namun pada saat ini cuaca yang begitu ekstrim, cuaca yang tidak bersahabat, sehingga kita melaksanakannya di dalam ruangan, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak itu walaupun pelaksanaannya di dalam kelas, di dalam ruangan, tetapi alhamdulillah anak-anak itu pelaksanaannya berjalan dengan lancar, aman. Anak-anak sangat antusias, anak sangat gembira, bahagia. MPLS bukan sekadar masa orientasi, tapi juga menjadi awal yang menyenangkan bagi siswa baru menapaki dunia pendidikan. Sehingga mereka adalah harapan bagi masa depan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, sejumlah petugas kebersihan di Kota Sorong mengamuk di kantor wali kota hingga menghamburkan sampah. Petugas kebersihan mengaku kecewa karena dirumahkan secara sepihak. Kecewa karena dirumahkan secara sepihak, sejumlah petugas kebersihan mendatangi kantor wali kota dengan membawa 2 bak sampah. Sampah dihamburkan di halaman hingga lobi kantor wali kota Sorong sebagai bentuk kekesalan petugas kebersihan yang saat ini harus kehilangan pekerjaan. Petugas kebersihan minta wali kota Sorong, Septinus Lobat, dapat memerhatikan persoalan ini karena sejak dirumahkan mereka kehilangan mata pencarian. Kita hanya menuntut kita punya hak, karena 2 minggu ini kami sudah dirumahkan. Ibu tahu kenapa? Karena mereka ambil kontrak kami yang masih pihak. Jadi kami datang di sini, kami menuntut dari waktu wali kota dan wali kota harus memberi jawaban buat kami. Kami sudah hilang kesabaran 2 minggu. Kami butuh makan. Anak-anak kami, suami-suami kami semua di PHK di rumah. Hingga saat ini kantor wali kota Sorong masih dipenuhi sampah. Petugas kebersihan bersih keras akan tetap bertemu wali kota. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Seorang pemuda di Ambon membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan bisa mengubah keterbatasan menjadi peluang. Dari lereng Gunung Nona, ia mengubah lahan sempit menjadi kebun hidroponik yang menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Di balik perbukitan sejuk Gunung Nona, berdiri kebun hidroponik milik Joni Nahumuri, pemuda Ambon yang menanam harapan lewat sayuran segar. Dengan teknologi hidroponik, Joni membudidayakan berbagai jenis sayuran seperti selada, kale, dan seledri. Tanpa tanah, tanaman tumbuh subur dengan air bernutrisi, solusi cerdas bagi keterbatasan lahan di perkotaan.
Setiap panen, Joni mengantar sendiri hasil kebun ke Pasar Mardika, toko-toko besar di Ambon, hingga pelanggan yang datang langsung ke lokasi. Dari kebun sederhana ini, ia mampu meraih penghasilan antara 5 hingga 10 juta rupiah setiap bulan. Jadi untuk perkembangannya sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih. Untuk penghasilannya, puji Tuhan untuk di daerah Kota Ambon sekarang, penjualan hidroponik terkhususnya untuk selada lumayan banyak peminat. Untuk nominalnya itu mungkin per bulan kalau seandainya dia tidak ada kendala bisa mencapai 10 jutaan lebih. Untuk di kebun saya ini di kebun hidroponik yang kedua. Kalau di kebun yang kedua ini saya fokusnya hanya untuk selada. Sedangkan kalau untuk kebun hidroponik yang pertama, di situ saya sementara mengembangkan untuk seledri sama juga terlikale. Di tangan pemuda Ambon ini, bertani bukan lagi pekerjaan tradisional, melainkan pilihan masa depan yang berkelanjutan dan menjanjikan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Pariwara saudara, ada informasi oleh Romeni absen di FIFA Matchday September mendatang. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan oleh Romeni absen pada FIFA Matchday September mendatang. Erick Thohir tegaskan pemain andalan Merah Putih ini akan melakukan operasi. Oleh pemirsa, Erick tidak menyebutkan secara rinci cedera yang dialami pemain diaspora Timnas Indonesia oleh Romeni. Ketua Umum PSSI menegaskan Ole kini sedang melakukan perawatan intensif di bawah naungan klubnya Oxford United, juga dalam pantauan tim kedokteran Timnas Indonesia, meski dipastikan absen pada FIFA Matchday September mendatang. Erick berharap Ole bisa dimainkan pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Penyerang 25 tahun ini melakukan operasi pada Kamis 17 Juli dilanjutkan dengan perawatan intensif. Sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Atau September pasti nggak main. Ya kan sekarang Juli, Agustus, September. Ya kita lihat Oktobernya.
The Reds Liverpool sudah memulai latihan pramusim jelang menghadapi musim baru. 3 pemain baru sudah terlihat menjalani latihan bersama skuad Burung Hitam. The Reds Liverpool menjadi salah satu tim Inggris yang sudah memulai latihan pramusim. Si Merah berlatih di komplek latihan EXA. Rekrutan baru di musim panas, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez juga sudah terlihat bergabung bersama armada Arne Slot. Tak hanya ketiga pemain baru, sejumlah bintang seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk juga sudah kembali dari liburan. Mereka mengawali latihan berlatih ringan di gym. Setelah itu, para penggawa The Anfield Gang melanjutkan latihan di lapangan. Usai melewati masa liburan dan berkabung karena meninggalnya Diogo Jota, Liverpool tak mau berleha. Target mempertahankan gelar juara Liga Premier Inggris dan berupaya merebut gelar Liga Champions Eropa musim depan mengharuskan Mohamed Salah dan kolega berlatih lebih keras. Setelah menghabiskan total dana 3,7 triliun rupiah untuk ketiga pemain baru, The Reds masih belum selesai belanja di bursa transfer musim panas. Lini tengah dan belakang kini sudah kuat. Liverpool melanjutkan proyek untuk memperkuat lini penyerangan. Tumpulnya peran Darwin Núñez dan ditinggal Diogo Jota yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas membuat Liverpool harus segera mencari sosok pemain bernomor 9 demi bersaing dengan kompetitor di Liga yang juga telah memperkuat timnya di bursa transfer musim panas. Bursa transfer klub Eropa kian sibuk. Sejumlah tim berlomba dengan waktu secepatnya memboyong pemain impian agar segera padu menghadapi musim baru. Tim dan pemain mana saja? Berikut informasinya untuk Anda. Tumpulnya Darwin Núñez di lini pendobrak pada musim lalu membuat Liverpool mencari pengganti pemain bertipikal nomor 9. Dari beberapa buruan yang diincar Arne Slot, Alexander Isak adalah salah satunya. Namun usaha mendaratkan talenta 25 tahun ke Anfield nampaknya tak akan mudah. Sang klub pemilik Newcastle United telah menolak mentah-mentah menjual bomber tajamnya. Dengan koleksi 26 gol pada musim lalu, nampaknya Liverpool tak akan ragu menggelontorkan dana besar demi memboyong Isak. Sang pemain veteran Luka Modric akhirnya resmi bergabung AC Milan. Modric telah menyelesaikan tes medisnya, bahkan para Milanisti turut menunggu ex-pemain Real Madrid di depan tempat dirinya melakukan tes medis. Talenta asal Kroasia ini dikontrak berdurasi 1 musim atau tepatnya hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan. Meski sudah menginjak usia 39 tahun, kondisi fisik Modric tetap mengesankan. Pada musim lalu, ia tampil dalam 63 laga di semua ajang bersama Madrid dengan mempersembahkan 4 gol dan 9 assist. Gelandang Inggris Jordan Henderson menyelesaikan kepindahannya ke Brentford. Henderson sepakat dengan kontrak 2 tahun. Brentford memutuskan mendatangkan mantan kapten Liverpool setelah kehilangan Christian Norgard yang memutuskan hijrah ke Arsenal. Dengan pengalaman yang ia miliki, peran Henderson sebagai dirijen lapangan tengah tentu akan sangat membantu Brentford. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.